Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Esti Kustanti SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Pelita Harapan dengan NIM 016012515567. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi hak dan kewajiban anak sebagai peserta didik dan anggota keluarga di kelas 4 di SD Negeri Karangsembung 01, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Adakah yang mau memimpin? Saya. Ya, Faris. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Duduk siap. Berdoa mulai. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Anak-anakku, silakan kalian berdiri. Ya. Ya, anak-anakku, silahkan duduk kembali. Dan selanjutnya, mari kita cek teman kita apakah ada yang tidak masuk hari ini. Coba cek. Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Iya. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, mari
kita ingat dulu kemarin ya materi tentang Pancasila, yaitu sila Pancasila. Apakah masih ingat? Masih. Coba sebutkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar, masih ingat semuanya ya. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya adalah kita akan mengetahui apa itu arti hak dan kewajiban ya. Nanti kamu akan bisa memberikan contoh-contoh hak itu apa, kewajiban itu bagaimana, begitu ya. Nah, sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah PowerPoint. Ya, silakan disiapkan bukunya. Sudah? Iya. Nah, untuk materi hari ini adalah hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah, ya. Dan sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar hak itu apa sih? Ayo, siapa? Asifa? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban berarti apa, Fata? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Betul ya? Seperti pada PowerPoint yang kita saksikan, itu ada arti hak. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu atau kita kerjakan. Ya. Nah, kemudian hak anak di rumah. Ya, kamu di rumah itu memiliki hak. Apa sih hakmu di rumah? Hak anak di rumah adalah hak-hak yang harus diterima dan dipenuhi oleh anak selama berada di lingkungan keluarga, ya, agar dia dapat hidup dengan aman, sehat, dihargai dan berkembang dengan baik. Dengan kata lain, hak anak di rumah adalah segala kebutuhan dasar dan perlindungan yang wajib diberikan orang tua atau keluarga pada anak, seperti kasih sayang, kemudian ada keamanan, kesehatan, pendidikan, istirahat, dan perlakuan yang menghormati martabatnya. Jadi kamu nanti di rumah dapat hak kasih sayang. Apa sih Bu maksudnya? Hak kasih sayang adalah hak dari orang tuamu, keluargamu, ya, mbak, kemudian ada paman, ada tante, ya, memberikan hak kasih sayang, yang memberikan perhatiannya pada kamu, ya. Kemudian ada keamanan. Keamanan bagaimana? Yang kamu dilindungi, ya, dari apa saja, ya, dari apapun itu yang sekiranya membahayakan. Kemudian kesehatan, ya, kamu juga dapat hak kesehatan, ya. Misalnya kamu pusing, sakit, ya, hak kamu adalah mendapatkan kesehatan yang baik, ya. Orang tuamu membawamu ke dokter, ya, kemudian memberikan obat ke apotek. Itu termasuk contoh hak anak di rumah, ya. Kemudian hak anak di rumah tadi, ya, ini contohnya kasih sayang dan perlindungan tadi sudah, ya. Kemudian kesehatan, terus hak atas pendidikan. Jadi kamu berhak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan sampai nanti gelar profesor, doktor, ya. Jadi kamu berhak. Kemudian ada hak untuk didengar. Contohnya misalnya di dalam keluarga kamu itu mau merencanakan pergi holiday, nah, pergi liburan. Nah, kamu ingin pergi ke Jakarta, adik kamu pengen pergi ke Bandung. Nah, orang tua berhak mendengarkan, atau orang tua itu mendengarkan apa yang diinginkan anaknya, ya. Dipilih nanti
mau ke Bandung, ke Jakarta, atau ke Solo, misalnya seperti itu ya. Nah, ini hak di sekolah ya. Selanjutnya hak anak di sekolah, tadi hak anak di rumah. Sekarang hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah yaitu hak-hak yang harus diterima oleh setiap anak saat berada di lingkungan sekolah kita ini ya, agar mereka dapat belajar, berkembang dan merasa aman tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, hak anak di sekolah adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan, rasa aman, kesempatan berpendapat, serta perlakuan yang adil dari guru, teman, dan pihak sekolah. Jadi hak kamu sebagai peserta didik di sekolah itu kamu mendapatkan hak agar bisa berkembang ya. Contohnya yang tadinya di kelas 1 belum bisa membaca, lama-lama berkembang bisa membaca, terus menulisnya juga A-nya masih wul-wul, terus bisa berkembang sampai tulisannya bagus ya. Kemudian merasa aman tanpa diskriminasi ya. Contohnya di sekolah kita ya, karena di Indonesia ada keberagaman, banyak keberagaman ya. Contohnya kalau di sekolah kita keberagaman agama ya, jadi kita tidak membeda-bedakan atau tidak diskriminasi, semuanya sama saudara. Itu hak anak di sekolah. Lanjut ya, tadi ya hak anak di sekolah ya, contohnya itu tadi ada mendapatkan pendidikan, merasa aman ya. Terus kemudian hak untuk bertanya dan berpendapat, kamu boleh bertanya ketika dalam proses pembelajaran. Kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Itu contoh hak di sekolah, hak anak di sekolah ya. Nah ini contohnya, ini sikap baris ya, ketika mau memasuki ruangan ya, kita baris dulu supaya rapi ya, haknya sama ya, masuk ke dalam kelas dengan rapi. Selanjutnya kewajiban, tadi sudah hak. Sekarang kewajiban anak di rumah. Kewajiban apa sih tadi? Yaitu sesuatu yang harus kita kerjakan. Kewajiban anak di rumah adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anak selama berada di lingkungan keluarga agar tercipta suasana rumah yang harmonis, tertib, dan saling menghargai. Kewajiban ini mencakup menghormati orang tua, mematuhi aturan rumah, menjaga kebersihan, membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan, belajar dengan baik, serta bersikap jujur dan bertanggung jawab. Jadi kamu di rumah ada kewajibannya ya, tadi yang dipaparkan ya. Nah ini tadi ya, contohnya kewajiban kamu di rumah menghormati orang tua ya, bersikap sopan, mendengarkan nasihat, dan tidak berkata kasar. Jadi kamu kepada orang tuamu itu sikapnya sopan ya, pakai bahasa yang baik ke orang tua, ke mbah ya, terutama ke orang yang lebih tua darimu. Maka kita harus bersikap sopan dan berkata yang baik gitu ya. Terus membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Contohnya karena kamu masih kecil ya, mungkin menyapu halaman itu sudah bagus ya, menyapu halaman. Terus ketika makan, selesai makan ya cuci piring sendiri. Mulai belajar pintar ya, gitu ya. Terus kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah ya. Jadi kamu menjaga lingkungan ya di rumah. Ketika ada sampah berserakan ya, kamu otomatis bersihkan ya, jangan nunggu diperintah ibumu ya. Kalau ada sampah kotoran ya dibersihkan ya. Kemudian ada belajar dengan baik ya. Contohnya kalau kamu ada tugas dari sekolah, ada tugas dari bapak ibu guru ya dikerjakan ya. Jangan menunggu diperintah untuk kamu jadwalnya besok apa sama ibumu, kamu nggak belajar. Nah kamu secara otomatis kewajibanmu sebagai belajar, maka kamu di rumah otomatis langsung oh iya tadi di sekolah ada tugas maka aku kerjakan. Itu kewajiban anak di rumah. Nah ini contohnya ya, ada membersihkan rumah, menghormati orang tua ya, menyayangi anggota keluarga, belajar dengan tekun. Kewajiban anak di sekolah ya, kamu juga mempunyai kewajiban di sekolah. Apa sih Bu? Ya tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan siswa selama berada di lingkungan sekolah seperti mematuhi peraturan, menghormati guru dan teman, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Nah, contohnya apa ya?
Contohnya adalah yaitu mematuhi peraturan, tertib ya. Contohnya misalnya seragamnya harus rapi ya, jangan dikeluarkan, pakai sabuk, berdasi, pakai topi ya, kaos kaki putih, sepatu hitam. Nah, itu sekolah memiliki peraturan yang harus kamu taati. Kemudian menghormati guru ya, bersikap sopan, tidak membuli teman ya, menghargai warga sekolah. Terus kemudian belajar sungguh-sungguh. Nah, itu ya kewajiban yang harus dilakukan. Nah, di gambarnya itu ada yang menyapu, menghormati guru, salib ya, kemudian memakai seragam dengan baik. Nah, itulah tadi sedikit yang Ibu sampaikan. Nah, setelah ini kamu akan melihat video supaya kamu lebih mantap dalam memahami hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Tadi yang Ibu sudah sampaikan lewat PowerPoint. Sekarang kamu simak dalam video, dikemas dalam video ya. Nah, sekarang kan kamu sudah berkelompok ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti kamu perhatikan sesuai kelompoknya ya, kelompok 1, 2, dan 3, perhatikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, pada kali ini kita akan belajar dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Anak-anak hebat, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, hanya waktu dan tempat saja yang berbeda. Mari kita cari tahu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki dan diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak hebat, sekarang kita akan membahas tentang hak. Perlu kita ketahui, setiap anak memiliki hak untuk dirinya sendiri. Berikut merupakan hak anak di rumah. Hak seorang anak di rumah merupakan hal yang harus didapatkan anak di rumah. Hak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Kemudian, hak mendapatkan makanan dan pakaian. Lalu, hak mendapatkan layanan kesehatan. Contoh hak anak di rumah yang lain adalah hak mendapatkan tempat tinggal dan tempat bernaung, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpendapat dan didengar pendapatnya. Selain memiliki hak di rumah, anak juga memiliki hak di sekolah. Contohnya yaitu hak mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Kemudian, hak bertanya kepada guru, hak menggunakan fasilitas sekolah. Adapun contoh hak anak di sekolah yang lain adalah hak berpendapat dan didengar pendapatnya, hak berteman dan bermain, dan hak mendapatkan penilaian dari guru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kewajiban. Setiap anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan baik di rumah ataupun di sekolah. Kewajiban tersebut harus dilakukan sebagai tanda kepatuhan terhadap aturan.
Berikut adalah kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Kewajiban anak di rumah merupakan segala hal yang harus dilaksanakan dan dituntaskan anak di rumah. Kewajiban anak di rumah adalah sebagai berikut. Pertama, menghormati dan patuh kepada orang tua. Kedua, membantu orang tua sesuai dengan kemampuan. Dan yang ketiga adalah belajar dan beribadah. Contoh kewajiban anak di rumah yang lain adalah mematuhi peraturan di rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Selanjutnya adalah kewajiban anak di sekolah, merupakan segala hal yang harus dilaksanakan dan dituntaskan anak di sekolah. Kewajiban anak di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengikuti upacara bendera. Kedua, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dan yang ketiga, menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan sekolah. Contoh kewajiban anak di sekolah yang lain adalah mematuhi aturan tata tertib sekolah, belajar dengan tertib, serta mengikuti dan berperan aktif dalam musyawarah kelas. Setiap orang harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Artinya, jika seseorang menginginkan haknya terpenuhi, maka harus mengerjakan kewajibannya terlebih dahulu dengan baik. Cukup sekian materi dari Ibu, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video tentang hak dan kewajiban dan juga contoh-contoh hak dan kewajiban ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari guru lewat PowerPoint, kemudian tadi ada video. Nah, sekarang apakah kamu sudah mengetahui hak itu apa, kewajiban apa, kemudian contoh hak dan kewajiban apa? Apakah sudah bisa? Sudah. Nah, sebelum menjawab, kita SBK dulu ya. Kita melakukan tepuk hak dan kewajiban. Apakah masih ingat? Lupa ingat? Ya, kita pakai dulu SBK-nya. Nah, jadi nanti kalau guru bilang apa ya kemarin? Tepuk hak dan kewajiban. Iya, tepuk hak dan kewajiban. Apakah hak dan kewajiban? Apakah hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Ya, sekarang lebih semangat lagi. Ya, keluarkan suaranya. Ya. Tepuk apa tadi ya? Namanya ya? Tepuk hak dan kewajiban ya. Tepuk hak dan kewajiban. Apakah hak dan kewajiban? Apakah hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Ya. Satu kali lagi, tapi suaranya harus keras, semangat, oke? Bagaimana ya tepuknya? Tepuk. Hak dan Iya. kewajiban. 1, 2, 3. Hak dan kewajiban. Apakah hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Sip, Peter. Nah, selanjutnya setelah kita melihat materi, video ya, guru akan membagikan lembar aktivitas atau LKPD untuk 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siap? Ya. Nanti dikerjakan
secara berkelompok ya. Nanti kamu bersama sambil diskusi ya. Nah, ini nanti ada 3 lembar tugas. Nanti cara mengerjakannya itu bersama-sama ya. Ada 3 lembar, tapi yang mengerjakan itu secara berkelompok. Nah, nanti guru jelaskan dulu, tidak perlu pakai gunting, tidak apa-apa ya. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 dipimpin oleh Asifa, kelompok 2 oleh Suci, kelompok 3 oleh Faris. Oke? Nah, kamu mendapatkan 3 lembar LKPD ya, atau lembar aktivitas yang harus kamu kerjakan secara berdiskusi ya. Nah, di situ kamu akan lihat dulu yang ini. Ya, lihat. Setiap kelompok lihat ini ya. Ya, sini agak ke sini di tengah ya. Mas Fahri agak ke sini ya. Ini dulu ya. Ya, ini dulu ya. Bareng-bareng ya. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Di situ ada kolom yang sebelah kirimu adalah hak, sebelah kananmu adalah kewajiban. Nah, di bagian bawah ini nanti kamu beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham? Nah, nanti gambar ke 1 kira-kira ini hak apa kewajiban sih? Taruh di sebelah kotak kiri atau kotak kanan. Paham? Nanti yang nomor ini, yang nomor 8 misalnya, termasuk hak atau kewajiban, kamu tinggal menuliskan gambar 1, gambar 2, gambar 3, mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban. Paham? Ini dikerjakan dengan kamu berdiskusi ya. Terus ini lembar pertama. Lembar yang kedua ya. Oh iya, yang ini yang ini nama kelompoknya berarti kelompok 1, kemudian kelasnya berarti kelas 4. Lanjut, yang lembar ini yang ada gambarnya 2, ketemu belum? Ya, mana yang lembar kedua kelompok 2 sudah ya? Ya. Nah, di sini kamu menuliskan ya, menuliskan atau menceritakan gambar ini. Yang pertama kira-kira sedang apa? Yang kedua sedang apa? Tulis di sini. Bersambung. Misalnya gambar 1 menceritakan apa, terus bawahnya gambar yang kedua. Paham? Kamu kerjakan secara berdiskusi sesuai kelompok. Terus lembar yang ketiga. Lembar yang ketiga adalah kamu mengisi pertanyaan ya. Pertanyaan yang ada kamu jawab secara berkelompok. Paham? Nanti setelah selesai kamu persiapkan untuk memberikan presentasi ke depan, diwakili oleh ketua. Ya, silahkan mengerjakan. Boleh saling kerjasama, boleh. Ya, kewajiban itu apa ya? Coba diulangi, hak itu apa tadi? Sesuatu yang Faris? Iya, kewajiban Asifa yang harus dilakukan ya. Sip, kerjakan LKPD dengan percaya diri. Kelompok 2
Ini bawahnya kan masih ada 4. Misalnya gambar 3 apa misalnya mana ini subjek gambar 1 apa?
Nggak harus dari kelompok 1.
sudah. Apakah sudah semuanya? Sudah siap. Dilanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok ya. Mau maju kelompok berapa dulu? Mau Mas Fani siap? Siap. Siap? Siap. Ya. Maju. Mau yang mana dulu? Yang mana dulu? Yang lain mendengarkan dan menyimak ya hasilnya. Ayo, Mas Fani saja. Sebelah sini Mas Fani. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok berapa, Ris? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Yang lembar ada 2 gambarnya. Ada 2 gambarnya. Ya. Ya, ini. Ya, silakan simak. Baca. Gambar 1. Ini dulu. Ceritakan dua gambar berikut ini di depan kelas. betul secara keras suaranya. Yuk, gambar Gambar 1 menceritakan tentang bersih-bersih kelas bersama dengan teman-teman. Merupakan kewajiban anak di sekolah agar kelas bersih, rapi, dan enak dipandang. Gambar 2 menceritakan tentang ayah dan ibu yang sedang membimbing anaknya untuk belajar menghitung dan menjawab pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Iya, kita. Terus yang mana dulu ini? Ya. Menjawab pertanyaan 1 sampai 5 disimak. Apa yang dimaksud dengan kewajiban seorang anak di rumah? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku di anggota keluarga. Apakah yang dimaksud dengan hak anak di sekolah? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan anak di sekolah. Sebutkan 3 contoh kewajiban di sekolah. Mengerjakan tugas dari guru. Tiga sama. Menghormati guru. Sebutkan contoh kewajiban di rumah. Mengerjakan PR, beribadah, dan membantu orang tua. Sebutkan satu hak sebagai seorang siswa di Kelas 4, 5 sudah di layar. hak mendapatkan pengajaran. Iya. Nah, terus LKP berikutnya, lembar aktivitas berikutnya. Kamu menyebutkan sesuai dengan gambar. Nah, ini. Ya, Riz, mana? Gambar 1 kira-kira maksudnya kemana? Kewajiban. Terus? Gambar 2 kewajiban. Iya. Gambar 3 kewajiban. Iya, gambar 3 taat. Gambar 4 kewajiban. Iya, belajar kita. Gambar 5 kewajiban. Nomor 5 kewajiban. Santun, santun. Membantu. Membantu kewajiban. Iya. Bertanya. Hak. Iya, hak bertanya kita. Kasih sayang. Oke ya, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Betul ya. Kita mendapatkan 5 bintang. Ya, silakan Pak Mas Faris dulu. Selanjutnya kelompok berapa? 2 atau 1? Ya, Asifah dulu boleh. Ya, kelompok 1. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Iya, pintar. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Bu Guru kasih 5 bintang untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Kelompok 2. Pintar. Betul. Lanjut. Pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban seorang anak di rumah? Jawab adalah yang harus kita lakukan di rumah. Apakah yang dimaksud dengan hak anak di sekolah? Adalah sesuatu yang harus didapatkan di sekolah. Sebutkan contoh kewajiban di sekolah. Ikut kelas bersama-sama, taat kepada guru, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Pintar. Sebutkan contoh kewajiban di rumah. Membersihkan rumah, menghormati orang tua, menjaga hati. Pintar. Sebutkan satu kasus tugas seorang siswa di kelas 4 akan mendapatkan pelajaran. Lanjut, tambah ke selanjutnya. Gambar 1 gambar 1 kewajiban, gambar 2 kewajiban, Ya. gambar 3 gambar 4 kewajiban, gambar 5 kewajiban, gambar 6 kewajiban, gambar 7 hak, gambar 8 hak. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 2 ya. Ya, terima kasih dulu sini dulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wassalamualaikum. sekarang alhamdulillah LKPD-nya luar biasa dalam pengerjaannya ya. Berarti diskusinya ini sudah bagus ya. Kelompok 3 dapat 5 bintang, kelompok 2 dapat 5 bintang, kelompok 1 dapat 5 bintang. Mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Yes, ya. Jadi Guru akan ulas sedikit ya tentang hasilmu ya, atau hasil pengerjaan diskusi sangat luar biasa ya. Yang pertama tadi ini ya, ada pertanyaan yang kalian sudah jawab dengan maksimal, pintar sekali, top ya, luar biasa ya. Berarti kamu kerjasamanya sangat bagus ya. Ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan kewajiban anak di rumah? Apa tadi ya kewajiban anak di rumah ya? Membantu orang tua. Untuk kewajiban di sekolah, kemudian status seorang siswa, kamu sudah menjawab dengan baik. Kemudian menceritakan gambar, ya. Gambar yang pertama itu jelas kamu melaksanakan tugas yaitu pikir bersama. Ini kewajiban yang harus kamu lakukan. Kemudian yang gambar kedua kira-kira apa tadi ya? Sesuai jawabanmu gambar kedua adalah betul, mendapatkan hak bimbingan di rumah oleh bapak dan ibu. Terus yang ketiga ini adalah kamu memasukkan gambar ke dalam kolom di mana hak dan kewajibannya sesuai gambar. Kalau gambar yang pertama itu adalah kamu apa? Gambar apa? Coba dibaca. Kewajiban apa? Hormat atau menghormati pada orang yang lebih tua. Kalau di sekolah adalah bapak dan ibu guru. Berarti ini masuknya ke mana? Kewajiban. Gambar dua, ket. Kewajiban apa? Kewajiban. Kemudian taat pada bapak dan ibu guru. Termasuk? Termasuk? Kewajiban. Mana suaranya? Yang keempat, gambar apa? Bagian.
kewajiban, kemudian contoh-contoh kewajiban apa, hak itu apa ya. Apakah kalian sudah memahami? Coba, hak itu apa? Sesuatu yang kita dapatkan. Kewajiban? Betul. Contoh hak, 1. Mendapatkan? Ya. 2. Hak mendapatkan nilai ketika di sekolah. Sekarang kewajiban, contohnya kewajiban di sekolah apa? Tiket bersama. Terus mengerjakan tugas pinter luar biasa. Ya, ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah ya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, materi hak dan kewajiban cukupkan ya. Persiapkan untuk tugas besok ya. Kamu untuk mempelajari yaitu tentang bagaimana menyampaikan pendapat ya ketika kamu berdiskusi seperti tadi ya. Tadi kan sudah melaksanakan diskusi. Nah, besok yang akan kita pelajari di materi Pancasila adalah kamu menyampaikan pendapat dengan baik dan benar. Begitu ya? Nah, untuk tugas di rumah, silahkan kamu baca untuk materi yang akan datang. Ya, gitu ya? Gitu ya? Siap? Siap? Oh, ya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita menyanyi dulu. Ya, menyanyi lagu daerah. Solid Kids. Suwe ora jamu sambil tepuk tangan. Untuk pembelajaran hari ini yang